Selamat bertemu kembali di channel Dukot MVI. Sebelum menonton video ini, jangan lupa berikan like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Dukot MV. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial untuk perbaikan tampilan layar proyektor yang mengalami kasus yang sama seperti yang saya alami ini. Nah, bisa dilihat pada video ini saya menggunakan proyektor Cirlac C9 dengan tampilan layar kecoklatan seperti terbakar ini ya. Bisa dilihat pada videonya. Buat kalian yang mengalami kasus yang sama, jangan di skip videonya karena saya membagikan tutorial ini secara singkat dan saya hanya mengambil poin-poin terpentingnya saja. Oke, bisa diperhatikan pada videonya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, inilah dia tampilan dari proyektor yang saya gunakan. Ini adalah proyektor dengan merek Cirlac C9. Ini sebelum casingnya saya buka, dan di sini kita perlu membuka casing bagian atasnya, dan setelah terbuka akan ada tampilan seperti ini. Di bagian dalamnya bisa dilihat. Ini adalah tampilan proyektornya bagian dalam, dan di bagian sudut ini adalah rangkaian power supply. Kemudian di bagian yang atas ini adalah rangkaian TV tuner. Kemudian ada di sampingnya rangkaian motherboard dari proyektor Cirlac C9. Nah, kendala yang saya alami ini adalah mendapati proyektor yang menampilkan layar dengan noda kecoklatan ya. Dan buat kalian yang mengalami kasus yang sama, meskipun proyektor dengan merek berbeda, mungkin kendalanya sebenarnya sama, kerusakannya. Di sini saya akan menuju ke bagian LCD-nya. Karena pada lensa di bagian depan dan belakang LCD-nya ini masih terlihat bagus dan tidak ada tampilan noda, saya melepas LCD-nya. Dan ini setelah LCD proyektor ini saya lepas, saya membongkar LCD-nya. Jadi LCD ini terbungkus oleh casingnya ya. Ada casing, jadi ada protektor untuk kaca LCD-nya ini. Nah, di bagian LCD ini terdapat dua polaris, yaitu polaris depan dan belakang. Di video ini bisa dilihat saya menandai bagian depan ini dengan adanya barcode yang ada di atas ini. Ini bagian depan dan di bagian belakang. Dan untuk mengganti polaris ini saya sebenarnya cukup kesulitan untuk menentukan polaris mana yang terbakar, karena meskipun LCD ini saya terawang menggunakan lampu, ini tidak bisa tembus ya. Nah, seperti ini. Dan saya hanya menggunakan feeling saja, karena saya juga sudah mempersiapkan dua lembar polaris untuk penggantinya. Tapi entah nanti cocok apa enggaknya, dilihat saja pada video ini. Ini dia, kita perlu melepaskan polaris yang ada di bagian depan atau bagian belakang. Jadi di sini di video ini saya melepaskan polaris di bagian belakang. Dan ini setelah saya lepas memang ada noda ya pada polarisnya. Bisa dilihat sendiri, ini ada noda kecoklatan. Sepertinya ini terbakar ya, karena LCD-nya ini juga ketika proyektor dinyalakan itu memang sangat panas sekali.
menggantikannya kita bisa sebenarnya menggunakan bekas Polaris dari bekas televisi atau bekas Polaris handphone ya. Cuman karena saya nggak mau ribet, jadi saya membeli yang baru aja. Saya membeli 2 lembar Polaris dengan ukuran 90 derajat dan 45 derajat, dan saya akan mencoba menempelkannya satu persatu. Nanti mana yang cocok itu yang akan saya gunakan. Ini dia bekasnya, sudah terbakar. Dan setelah saya coba satu persatu Polarisnya, ini sebenarnya sudah saya tempelkan yang Polaris satunya, hanya saja menghasilkan gambar yang negatif ya. Jadi saya lepas kembali, dan ini yang 90 derajat. Jadi yang 45 derajat itu tadinya sudah saya tempelkan di sini, hanya saja menghasilkan gambar negatif. Ya karena ini setelah saya perhatikan, setelah saya coba, ini ternyata ini Polaris yang saya beli Polaris untuk depan ya, untuk LCD depan. Jadi kalau saya letakkan di belakang LCD ini tampilannya menjadi negatif. Dan untuk perbaikan ini saya menggunakan 2 Polaris depan, akhirnya tidak bisa saya pasangkan, dan saya hanya membiarkan seperti ini dengan Polaris bawaan, hanya menggunakan 1 Polaris tanpa Polaris belakang. Jadi Polaris belakangnya saya lepas. Ini saya ulang kembali. Untuk Polaris yang saya coba ini adalah 90 derajat. Kemudian untuk 45 derajat, mungkin kalau saya pasangkan di bagian depan itu cocok, hanya saja kalau saya pasangkan di bagian belakang tidak cocok, karena itu memang Polaris untuk depannya. Dan kebetulan saya membeli untuk depan semua. Dan untuk perbaikan kali ini saya tidak akan menggunakan Polaris tambahan, dan ini hanya Polaris sisa yang bagian depannya, dan akan saya susun kembali. Dan setelah saya susun kembali, kita lihat hasilnya. Di sini saya sudah menyalakan proyektornya. Ini adalah tampilan setelah saya rangkai kembali, dan ternyata tanpa saya mengganti Polaris belakang pun proyektor masih bisa menyala dengan baik dan menampilkan layar kembali bersih seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang mengalami kendala pada proyektor yang ada noda coklatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.